Dewi, Iya, Rosa. kan udah waktu jam ibadah, kok masih di sini? Oh iya, oke. Dewi pulang dulu ya, Rosa. Iya, Udah, pulang Rosa. ya. Udah. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Semoga dapat kalian sehat terus ya. Sudah siap untuk beribadah? Rosa yakin pasti adik-adik di rumah sudah siap. Udah mandi, sudah sarapan, pakaian udah rapi, dan sekarang duduk yang manis. Kita mau ibadah sama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan telah memberikan kesehatan kami yang baik dan kami juga sudah siap untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami beribadah dari awal hingga akhirnya, dan kami boleh mengikuti dengan baik dan akhirnya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana sekolah online-nya? Kalian pasti rajin belajar dan pintar ya, lalu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, langsung mau tanya, siapa di antara kalian nih yang merasa kuat dan hebat? Yang suka dipuji, oh, kamu pintar ya nilainya, atau ih kamu cantik ya. Nah, tapi kita semua pasti memang merasa kuat dan hebat. Ingat kata Tuhan, kita bisa karena siapa? Karena bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa sekuat dan sehebat sekarang. Maka dari itu kita adalah anak-anak yang istimewa. Mari kita pujikan, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kamu puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Tapi kamu katakan, aku istimewa, kata Yesus, ku diberikan dengan keras tapi dalam kasih. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Kata Yesus, ku Ya, benar. Kita adalah anak-anak yang istimewa di dalam Tuhan. Karena itu, kita pasti bisa melakukan banyak hal karena berbagai talenta yang Tuhan berikan buat kita. Walaupun kita masih kecil atau sudah besar, mau badannya pendek atau tinggi, tapi Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Tuhan pasti senang kalau kita menggunakan talenta yang sudah diberikan oleh Dia, seperti bernyanyi memuji Tuhan, bermain musik melayani Tuhan, dan sebagainya. Karena bersama Tuhan kita bisa. Mari kita pujikan bersama Tuhan, aku bisa. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita bahagia.
Nah, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Mulai berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada minggu hari ini saya akan bercerita tentang perumpamaan talenta. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu ya video ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya pada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Dan hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu padanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu dan berkata pada tuan, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Lalu diambillah talenta itu daripadanya dan diberikan pada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi sehingga yang ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, sudah nonton videonya kan? Gimana? Nah, di dalam video ini menceritakan kalau Tuhan kita itu sudah memberikan kita semua, setiap orang pasti ada talenta. Itu 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Nah, itu tergantung dari kesanggupan kita semua. Tuhan itu adil. Jadi Tuhan memberikan setiap orang
sesuai dengan kapasitas mereka. Misalnya saya sanggup 5 talenta, nah pasti Tuhan kasih 5 talenta. Nah, di dalam video itu kita harus mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan beri. Misalnya, Tuhan sudah memberikan kita keahlian untuk bermain musik. Misalnya main gitar, main piano, atau main drum. Nah, kita harus kembangin talenta itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak mengembangkan talenta itu, bisa aja Tuhan mengambil talenta itu dan diberikan pada orang lain. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Kita harus mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Walaupun kita awalnya nggak terlalu bisa, nggak terlalu jago, tapi lama-kelamaan kita latih terus talenta kita, maka talenta kita akan makin berkembang. Nah, jadi kita harus mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri sampai Tuhan datang kembali. Nah, itu salah satu inti cerita dari perumpamaan tentang talenta. Nah, sekarang kita akan berdoa selesai firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan tentang perumpamaan talenta ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh terus belajar untuk mengembangkan terus talenta-talenta kami Tuhan. Agar kami boleh memakai talenta yang sudah Tuhan berikan ini untuk hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Halo Lause. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita berpisah, Lause mau kasih pengumuman nih. Yang bertugas koletan minggu depan adalah J. Oke Lause. Yang bertugas penyambut adalah John. Siapa, Sir? Nah, yang bertugas liturgi siapa ya? Ayo tebak. Aduh, gimana nih? Jangan aku, semoga bukan aku. Dewi yang bertugas minggu depan ya. Jangan lupa siapkan lagunya. Kenapa harus aku sih yang liturgi? Aku kan pemalu. Aku paling takut berdiri di depan teman-teman. Gimana nih? Aku malu. Aku nggak bisa. Gimana kalau nanti teman-teman ketawain aku, terus ngeledekin aku, lalu mereka tidak mau mendengarkan aku di depan. Gimana ya? Dewi, kenapa kamu kelihatan sedih? Ini ya, aku ditunjuk langsung untuk melayani di sekolah minggu. Tapi Wah, bagus itu Dewi. Sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita melayani Tuhan. Tapi ya, Kenapa? Kok kamu tidak terlihat senang? Kelihatannya kamu sedih sekali. iya, soalnya Dewi kan harus pimpin pujian dan menjadi liturgis di depan teman-teman. Dewi malu ya, Dewi nggak berani. Menurut Dewi, kenapa Lause memilih Dewi menjadi petugas liturgis? Tidak tahu lah ya. Oke, kebetulan. Melayani bukan dilayani, melayani Tuhan dan sesama. Melayani bukan dilayani, itu tekad kami. Nah Dewi, menurut Ayah, Dewi
Dewi mendapatkan kesempatan melayani Tuhan karena Dewi bisa bernyanyi dengan baik. Dewi bisa mengajak teman-teman juga untuk bernyanyi. Inilah talenta yang Tuhan berikan kepada Dewi. Dewi tidak perlu takut, malu, dan mundur untuk melayani. Ingatlah, Tuhan terlebih dulu sudah melayani kita. Iya, Dewi siap melayani Tuhan. Dewi mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Melayani Bukan Dilayani. Dipanggil Tuhan, kita dipilihnya, kita disetapkannya untuk diselamatkan. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilihnya, kita ditetapkannya untuk pergi hasilkan buah. Melayani bukan dilayani, melayani Tuhan dan sesama. Melayani bukan dilayani, itu tekad kami. Halo adik-adik, ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Ya, betul, kita mau membuat kreativitas. Hari ini kita mau membuat kreativitas seperti ini nih. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah dapatkan paket kreativitas untuk tanggal 6 September 2020. Yuk, kita langsung siapkan bahan-bahannya. Ada pola kreativitas, ada karton putih, gunting, pita, lem, dan pensil warna. Nah, pertama kita mau ambil dulu pola kreativitasnya. Nah, pada zaman dahulu itu orang-orang kalau membawa uang, dia menggunakan kantong seperti ini. Yang ini adalah contoh gambar dari talenta. Di sini kita artikan sebagai bakat atau hal yang kita sukai. Nah, langsung saja adik-adik bisa warnai ini terlebih dahulu. Kalian warnai setiap pola-pola ini. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik ketika kalian sudah mewarnainya. Selanjutnya kita mau gunting pola-pola ini sesuai garis hitamnya ya. Untuk yang ini, kalian gunting bersamaan dengan karton putihnya. Kalian taruh di bawah dan ini taruh di atas. Lalu kalian gunting bersamaan. Seperti ini nih contohnya.
seperti ini adik-adik ketika kalian sudah menggunting semuanya. Nah, kita mau menempelkan pola-pola ini. Kalian lem terlebih dahulu di karton putih yang ini. Lalu kalian lem dengan pola ini. Terus kita juga mau lem pola yang ada tulisan ayat ini. Tapi jangan kalian lem semua. Kalian lem hanya pada sisi ini. Yang atasnya jangan kalian lem. Nah, setelah itu ditempel di bagian bawah ini. Kalian juga ikatkan pita di bagian atas ini. Nah, seperti ini contohnya. Yang ini kalian jangan lem ya atasnya, biar dia ada sela seperti ini. Nah, sudah jadi nih kreativitas kita hari ini. Yang ini kalian bisa masukkan di sini, di sela-selanya. Jangan lupa ya, setiap talenta yang kalian miliki, kalian kembangkan dan dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Pengorbanannya yang besar di kayu salib itu adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Dan kita pun mau mengasihi Dia. Kita mau mengenal Dia lebih lagi dan menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan sampai kita dewasa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sampai angkat pujian. I love you, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih selalu memberkatiku, menjagaku dengan kasih-Mu yang besar. Ada banyak hal baik yang Tuhan sudah berikan kepadaku, karena saya adalah istimewa dan berharga bagi Tuhan. Tuhan, maafkan saya yang terkadang membuat hati Tuhan sedih dengan perbuatan-perbuatan saya yang disengaja atau tidak disengaja. Biarlah saya selalu mengingat dan belajar untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melayani Tuhan lebih lagi. Hingga besar nanti saya tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.